Karena ilmu bukan untuk dikoleksi atau dikumpulkan. Tapi seberapa besar ilmu tersebut bisa menambah ketakutan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu. Bahkan ini salah satu ciri terbesar dari ilmu yang bermanfaat. Itu membuat orang tersebut takut sama Allah Subhanahu wa taala dan bertambah besar takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itulah yang timbul di hati kita, membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan lebih menjadikan kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Saudari, teman-teman semuanya. Pada hari yang mulia ini insyaallah kita akan membahas, mengkaji bersama-sama, mempelajari pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari salah satu kisah, yang kisah tersebut ana kira kisah yang kita sudah kenal, yaitu kisah Ashab Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini salah satu kisah yang sangat terkenal luar biasa. Hampir semua orang tahu kisah Ashabul Kahfi ini. Dan pada kisah Ashabul Kahfi ini terdapat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Di surat ini, terkhususnya di kisah ini, kita akan mendapati betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kisah ini juga terdapat dalil bahwasannya apa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hak, kebenaran. Di kisah ini juga ada penekanan perkara al-ba'ts wan nusyur, kebangkitan. Di kisah Ashab Al-Kahfi. Dan penting ya kita untuk mempelajari kisah-kisah di Al-Qur'an. Apalagi buat kita para orang tua, biar kita bisa ceritain sama anak kita. Kita nggak ceritain ke anak kita kisah-kisah fiktif yang palsu, superhero yang nggak ada asli-aslinya sama sekali. Nah, kisahkan pada anak kita kisah-kisah yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Banyak kisahnya dan banyak manfaatnya di sana. Dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Bahkan di surat Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah lain selain kisah Ashabul Kahfi. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Nabi Musa dan Al-Khadir, ada juga kisah Dzulqarnain. Tapi dengan kisah Ashabul Kahfi ini Allah namakan surat tersebut dengan surat Al-Kahfi. Saking luar biasanya kisah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an, Allah membagi menjadi dua. Allah menceritakannya dengan mujmal dan menceritakannya dengan mufassal. Artinya Allah menceritakan Ashabul Kahfi secara umum, tapi kemudian Allah rinci ceritanya. Kisah ini sebelum kita masuk ke kisahnya, baik kalau kita tahu asbab nuzul surat ini. Atau khususnya ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, tumbuh besar di Madinah, di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan risalah yang datang kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam cara mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya mereka datang ke orang-orang Yahudi di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy. Mereka menceritakan tentang keadaan orang yang mengaku Nabi di Mekah. Orang Yahudi tadi bilang apa? Kalau pengen tahu dia Nabi atau bukan, tanya 3 hal. 3 hal ini tidak diketahui kecuali oleh mereka para Nabi. Yang pertama, tanyakan tentang kabar para pemuda di dalam gua. Bagaimana kisahnya? Kata si Yahudi tadi. Yang kedua, tanyakan ke Nabi Muhammad, orang yang mengaku Nabi tadi. Kisah tawaf fil ard. Orang yang keliling di dunia ini. Maksudnya kisah Dzulqarnain. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Ini 3 hal ini gak ada yang tahu kecuali Rasul. Karena orang Yahudi kita tahu ya, mereka punya Taurat.
maka kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan diutusnya seorang nabi di Jazirah Arab nantinya, itu mereka tahu semuanya. Nah, ditanyakanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 pertanyaan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau akan mengabarinya besok, karena Rasulullah SAW memiliki dugaan besar kalau akan turun wahyu menjelaskan hal tersebut. Ternyata besok nggak datang, wahyunya nggak datang. Seminggu, 2 minggu, sampai 15 hari tidak turun wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pertanyaan tersebut. Baru setelah itu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kisahnya. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi langsung diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Kahfi, dan juga kisah Dzulqarnain. Adapun tentang ruh di surat yang yas'alunaka qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah perkara ruh itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak diberitahu ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Dan subhanallah itu sampai sekarang ya, dengan kemajuan zaman yang kita miliki, dengan peralatan canggih yang luar biasa, sampai sekarang tidak diketahui bagaimana hakikat ruh. Secara kisahnya diperselisihkan oleh para ulama kapan terjadinya. Walaupun kita untuk setelah Nabi Isa atau sebelum Nabi Isa. Nggak ada. Tapi sebagai sebutannya ini terjadi sebelum masanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka Nasrani. Mereka bukan orang-orang Nasrani. Di sisi yang lain, besar perhatian orang Yahudi sama kisah ini. Akhirnya sebagian para ulama mengambil satu faedah atau mengatakan bahwasannya Ashabul Kahfi terjadi sebelum zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kala itu ada seorang raja yang zalim luar biasa. Zalim dan gemar berbuat syirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kala itu mereka, raja dan rakyatnya semuanya mendirikan satu pesta, satu hari besar yang luar biasa. Di sana terjadi kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Disembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadi banyak kezaliman di acara tersebut. Sampai keluarlah dari acara tersebut beberapa orang. Satu orang keluar. Satu orang lagi keluar. Yang 2 orang ini saling ketemu. Tanya, kenapa keluar? Kata dia, ini acara nggak benar. Bagaimana disembah selain Allah? Padahal dia satu-satunya menciptakan langit dan bumi. Kata temannya apa? Wallah, itu yang aku rasakan. Keluar orang lain. Keluar yang lainnya sampai 7 orang. Dan ini jumlah yang dikuatkan oleh para ulama. Walaupun juga terjadi silang pendapat dalam masalah ini ya. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. 7 orang keluar dari acara tersebut, mereka semuanya merasakan rasa yang sama, yaitu apa? Kezaliman dan kesyirikan yang terjadi di dalam adalah perbuatan yang batil, tidak boleh diikuti. Dan ini subhanallah, Allah kalau pengen kasih hidayah orang luar biasa. Akhirnya mereka berkumpul di atas satu rasa yang sama. Al-haq. Di atas tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang hari berikutnya, dan ya biasanya kisah kayak gini nggak butuh waktu lama untuk nyebar. Sampai tersebarlah kabar mereka 7 orang ini, sama ada 1 anjing bersama mereka. Sampai mereka dipanggil oleh raja. Ditanya sebab keluarnya atau mereka kenapa nggak mau ikut pesta kemarin. Di situ mereka ngomong. Kata mereka, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard.
Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dialah satu-satunya yang kami sembah. Di sini subhanallah, rajanya memberikan waktu kepada mereka 7 orang ini untuk berpikir kembali. Kalau enggak dihukum. Dan mereka 7 orang ini adalah anak-anak orang kaya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya mereka termasuk keluarga kerajaan. Makanya diberikan waktu untuk pikir-pikir dulu, memperbaiki keadaan mereka. Ini masalah masih bisa diperbaiki. Balik, pikir masalahnya. Ketika mereka kembali, mereka kumpul dan mereka memutuskan bersama-sama untuk menyelamatkan agama dan keyakinan mereka. Mereka semuanya lari bersama anjingnya, masuk ke salah satu gua. Di dalam gua itu mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan dan keselamatan. Sampai akhirnya di dalam gua tersebut Allah tidurkan mereka 309 tahun. 309 tahun. Melewati seluruh musim yang ada. Gak makan, gak minum. Allah selamatkan mereka, Allah tidurkan mereka 309 tahun lamanya. Sampai setelah itu mereka bangun, saling tebak berapa lama mereka tidur. Akhirnya salah satu dari mereka pergi ke pasar untuk beli makanan yang enak. Di situ baru ketahuan ternyata mereka tidur selama 309 tahun. Ini singkat kisah dari kisah Ashabul Kahfi yang Anda yakin insya Allah semuanya sudah pernah mendengarnya. Sekarang kita masuk ke kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kisah mereka dengan mengatakan, Am hasibta an ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Al-Kahfi ayat 9. Kata Allah, apakah engkau mengira, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau mengira bahwasannya kisah Ashabul Kahfi dan Raqim adalah kisah yang menakjubkan? Pertanyaan ini dikatakan oleh para ulama adalah istifhamun nahyi wan nafi. Maksudnya apa? Kisah ini Allah bilang pada kita, jangan pernah kalian kira bahwasannya kisah Ashabul Kahfi adalah kisah satunya kisah yang menakjubkan. Jangan kalian kira hal tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 ini memberikan 2 faedah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 ini menunjukkan bahwasannya ini kisah-kisah yang luar biasa. Yang kalau kita dengar kita bakal takjub. Tapi dengan luar biasanya kisah ini, jangan kalian anggap ini kisah yang paling luar biasa. Karena Allah tahu kalau kita baca kisahnya, kita dengarkan kisah mereka, kita bakal itu tuh bakal ada. Karena memang kisah mereka ini menakjubkan. Tapi jangan kalian kira ini satu-satunya kisah yang paling menakjubkan. Satu-satunya tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan, masih banyak yang lain. Di sini Allah pengen kita mentadaburi ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malam, siang, diri kita sendiri, apa yang ada di diri kita. Ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang coba ayo dilihat gitu loh. Biar kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pengen kasih satu contohnya yang menakjubkan. Tapi jangan anggap ini yang paling menakjubkan, banyak yang lain. Apakah engkau mengira kisah Ashabul Kahfi dan Raqim? Raqim di sini berbeda pendapat. Apa itu Raqim? Kata Allah, apakah kalian menganggap kisah Ashabul Kahfi dan Raqim adalah tanda-tanda kekuasaan Allah? Di sini para ulama pendapat sampai 6 pendapat. Ada yang mengatakan Raqim adalah nama gunung yang di situ ada guanya Ashabul Kahfi.
Ada lagi yang bilang Raqim adalah Al-Wadi, Ismul Wadi. Nama lembah yang membentang di hadapan guanya Ashabul Kahfi. Ada lagi yang mengatakan Raqim adalah nama anjing yang ikut sama mereka masuk ke dalam gua. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan sebelumnya Ibnu Jarir mengatakan dan menguatkan pendapat bahwasannya Raqim adalah lauh, papan dari batu yang di situ ditulis nama-nama mereka. Karena Raqim fa'il bima'nal maf'ul, bima'nal marqum. Jadi kata Ibnu Katsir yang kuat dalam masalah ini adalah Raqim itu adalah batu yang ditulis nama mereka di sana. Karena si Ashabul Kahfi ini 7 orang bersama anjingnya, sama rajanya ditulis, diukir di situ namanya di batu, dicari harus ketemu ini orang. Karena diberikan waktu untuk apa? Untuk pikir-pikir agar keadaan mereka bisa baik, nggak harus disiksa nantinya. Tapi ternyata mereka masuk ke dalam gua dan tidur 300 tahun lamanya. Artinya banyak ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita melek. Kurang kesadaran kita buat kita memperhatikan tanda-tanda dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, malam tidak pernah mendahului siang. Tapi itu berjalan di hari-hari kita biasa aja. Padahal ini tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari, bulan. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan kalau kita ini orang yang lemah, orang yang banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang lebih dari kita. Langit dan bumi lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Tapi itu semua terus berganti malam menjadi siang, berjalan hari-hari ini semuanya. Sedikit sekali orang yang memperhatikan tanda-tanda dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu tanda, nih nggak apa-apa kita sebut sebagai faedah di sini. Ada satu tanda di tubuh kita sendiri yang terkadang kita lalai darinya. Apa? Uban. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an sampai bilang apa? Waja'akumun nadhir. Padahal sudah datang kepada kalian peringatan. Peringatan apa? Ibnu Abbas mengatakan salah satu peringatannya adalah uban. Tanda kalau kita ini ada awalnya dan ada akhirnya. Gimana akhirnya kita? Apakah kita termasuk orang yang mempersiapkan akhir kehidupan kita? Itu kadang lewat begitu saja, cabut, semir. Gak ada terus kita mentadaburi diri kita sampai mana amal kita, di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Arti banyak tanda-tanda dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan. Dan ini salah satunya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ingatlah ketika mereka para pemuda tersebut menuju gua. Al-Fityah dalam bahasa Arab ini artinya pemuda. Para pemuda. Dan ini termasuk jumu' al-qillah. Jamak yang sedikit. Artinya mereka tidak lebih dari 10. Dan lebih dari 3. Karena jumu' al-qillah dalam bahasa Arab disebut untuk jumlah jamak yang tidak lebih dari 10 dan tidak kurang dari 3. Karena memang batas jamak adalah 3 ya, 3 ke atas. Dan Allah sebutkan mereka al-fityah, pemuda. Mereka masuk ke gua dan mereka mengatakan apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mereka berdoa. Ya Allah, atina min ladunka rahmah. Ini doa mereka ini luar biasa nih, doa Ashabul Kahfi. Boleh dihafal enggak apa-apa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita penggal jadi 2 penggalan. Yang pertama,
Mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami min ladunka. Yakni min indika. Dari sisimu ya Allah. Rahmat. Berikan kami rahmat darimu ya Allah. Ini di sini ada hal yang menjelaskan bahwasannya mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan apa yang mereka butuhkan adalah rahmat darimu ya Allah. Kita nggak bisa bersandar sama diri kita sendiri. Min ladunka rahmah. Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seharusnya seorang muslim. Apa? Bersuudzon pada dirinya. Bukan kebalik, malah bersuudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bersandar pada diri kita. Jangan terlalu pede sama iman kita, sama amal kita. Kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW yang bunyinya, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki urusanku ya Allah. Jangan engkau jadikan aku bersandar pada diriku sendiri. Walaupun cuma sekedip. Artinya wallah, kita kalau bukan pertolongan Allah, siapa kita? Sampai para ulama mengatakan apa? Kalau seandainya dosa itu ada baunya, gak bakal ada yang kuat duduk di sebelah kita. Kita ini disukain sama orang karena dua hal. Yang pertama karena Allah tutupin aib kita. Yang kedua, karena kebaikan hati orang-orang tersebut sampai anggap kita baik. Padahal kalau pengen jujur sama diri sendiri, malu kita. Di sini Ashabul Kahfi pergi ke gua, minta sama Allah Subhanahu wa taala rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah amalan kami rasyada. Rasyad itu artinya kalau kita baca ya, baca buku, baca Quran, terus bertemu sama kalimat rasyad, artinya ilmun nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Itu arti rasyad. Tapi kalau ada huda war rasyad jadi satu kalimat, maka huda artinya ilmu yang bermanfaat dan rasyad artinya amal saleh. Tapi kalau sendiri-sendiri maka masing-masing memiliki dua makna tersebut. Di sini Ashabul Kahfi juga minta sama Allah, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikanlah urusan kami baik sesuai ilmu dan termasuk amalan saleh. Ini luar biasa ya. Dan ini perlu kita tiru. Walaupun kita sudah berjalan di atas jalan istiqamah, perlu kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan keistiqomahan kita pada Allah Subhanahu wa taala ada kurangnya. Terjadi taksir di sana, terjadi kekurangan dari diri kita. Makanya para ulama nasihatin kita buat jangan terlalu pede sama amalan kita. Belum tentu diterima, belum tentu. Allahul musta'an. Tahu salat yang sering kita dengar dengan salat syuruk? Jadi kita habis salat subuh zikir sama Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, terus kita salat 2 rakaat. Pahalanya apa? Nah, pahalanya seperti umrah. Itu tuh habis sholat itu tuh kita berasa pulang ke rumah, wis luar biasa ini dapat pahala umrah nih. Dan banyak hadis ayat-ayat seperti ini. Di antaranya kita ke masjid, orang kalau ke masjid pengen sholat itu 1 langkah naikin derajatnya, 1 langkah nurunin dosanya. Terus dia bangga dengan senang boleh, tapi bangga diri, ujub sama diri sendiri atas amalan yang telah diamalkan, ini penyakit. Apalagi sebagian orang kira dia nggak perlu umroh ya, karena tiap hari udah dapat pahala umroh. Nah,
Ini nggak boleh ada di hati kita. Kita harus merasa diri kita ini kurang. Walaupun kita sudah mengamalkan amalan tersebut, barangkali ada amalan yang kurang yang kita amalkan dari amalan kita. Ada niat yang rusak di sana. Sehingga kita nggak bisa bersandar sama amalan kita. Dan di antara faedah orang yang baca doa ini juga, istiqomah itu bisa berubah. Makanya orang perlu doa. Ketika orang berada di atas jalan istiqamah, bukan terus dia senang-senang, bangga sama amalnya, tidak pernah meminta ketetapan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru juga. Karena banyak orang yang berjalan di atas jalan istiqamah, tapi ternyata pada akhirnya dia berubah. Dulunya baik, luar biasa, saleh, salihah. Subhanallah, di tengah jalan kena temennya, atau apapun yang terjadi, berubah keadaannya, diambil jalan lain selain jalan istiqamah. Atau kita sudah pakai jilbab yang panjang, sudah bisa menutupi aurat, terus kita bangga-bangga depan teman-teman kita yang masih di permulaan jalannya, di atas jalan istiqamah. Ini jangan. Kita istiqamah bareng-bareng. Kita menuju ke arah yang lebih baik bareng-bareng. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ashabul Kahfi, mereka di antara umat-umat yang lain yang ada di masanya, mereka adalah orang-orang yang selamat, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bukan berbangga diri. Mereka menyelamatkan diri mereka dari fitnah, dan mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan amalnya amal yang baik. Nah, dan doa-doa seperti ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita doa yang panjang. Di akhir doanya beliau mengatakan apa? Faj'al aqibatahu rusyda. Ini sesuai banget ini kalimat hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan satu doa ke Aisyah yang bunyinya apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inni a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dalam riwayat yang lain, faj'al aqibatahu rusyda. Faj'al aqibatahu rusyda, intinya ya Allah jadikanlah amalanku ini akhirnya baik. Jadikanlah amalku ini amal yang membawa banyak kebaikan padaku di dunia sama di akhirat. Jadi penting kita selain kita beramal soleh saja, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh kita dijadikan amalan yang Allah terima, yang mendatangkan kebaikan yang lain. Karena amal soleh itu ya jurru ukhtaha. Amal baik itu narik saudaranya. Amal baik itu narik saudaranya. Makanya para ulama ketika ditanya ciri-ciri haji yang mabrur apa? Ciri-ciri haji yang mabrur adalah orang yang ketika kembali ke negaranya mudah beramal saleh. Ciri-ciri orang dapat Lailatul Qadar. Setelahnya apa? Dimudahkan beramal saleh. Karena itu tabiat kebaikan. Kebaikan itu dilakuin sekali, bakal datang kebaikan yang lain. Persis kayak keburukan. Keburukan juga kayak gitu. Hari ini berbuat buruk, besok pengen lagi. Berbuat yang buruk yang lain lagi. Itulah keburukan, yajurru ukhtaha, narik saudaranya. Dia nggak mau pengen keburukan dilakuin itu aja, dia bakal kumpulin keburukan yang lain. Ketika mereka masuk ke dalam gua, kata Allah, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan kami tutup telinga mereka di gua tersebut
bertahun-tahun. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka untuk mereka ketahui berapa lama mereka tertidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami menceritakan kepadamu kisah ini wahai Muhammad dengan hak, dengan benar. Di ayat ini para ulama mengatakan ini bukti bahwasannya risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar. Ini kisah terjadi di zaman dulu, terjadi di dalam gua, tapi rinciannya diceritakan kepada Rasulullah SAW. Ini kan luar biasa. Gak ada yang nyeritain itu ke Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Enggak sering ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi di Mekah siapa? Hidup besar di Mekah. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Rasulullah SAW tahu kisah Ashabul Kahfi, bukan cuma tahu rinciannya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian Allah mulai merinci di sini. Kata Allah, mereka adalah para pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Mereka adalah pemuda. Di sini para ulama mengatakan pemuda itu luar biasa. Lebih mudah menerima kebenaran dibandingkan orang tua. Anak muda lebih bisa menerima kebenaran dibandingkan orang tua. Dan ini kebalikan dari apa yang dikira oleh banyak orang ya. Banyak orang kira apa? Orang tua lebih bisa menerima atau lebih cepat menerima hak. Tapi yang benar sebenarnya anak muda lebih cepat menerima hak sebenarnya. Apalagi kalau orang tua sudah punya warna dari dulu ya. Begitu tua susah berubahnya. Biasanya begitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ya orang tua dapat hidayah. Ini kita berbicara dari sisi kebanyakan orang. Anak muda lebih cepat menerima hak dibandingkan orang tua. Orang tua itu kalau udah dapat warna tertentu dia sulit untuk berubahnya. Apalagi yang nasehatin dia anak muda. Orang tua bakal bilang apa? Aduh, ini anak kemarin. Belajar baru bentar aja udah pengen so tahu. Ini yang sering banget kita dengar. Walaupun kita gelar dalil-dalil syar'i di hadapan mereka, terkadang orang tua apa? Udah tutup diri duluan. Sulit sekali untuk berubah. Makanya anak-anak muda disyukuri, anak-anak muda yang datang kajian ini luar biasa. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala banyak kajian-kajian dan banyak anak muda yang ikut serta sibuk kajian. Ini luar biasa. Ini akan memperbaiki umat ke depannya. Karena itulah yang diharapkan dari para pemuda dengan kekuatan mereka, daya fikir mereka yang luar biasa yang Allah berikan, ada kebaikan besar di sana. Apalagi kalau anak kecil nasihatin orang tua, kebetulan anak mudanya nasihatin tanpa adab. Orang tuanya bakal apa? Bakal tambah nggak terima, dia bakal tambah tutup diri. Dan banyak ya orang tua ketika ditanya sama abahnya, ditanya sama anaknya, "Bah, kenapa kok kita ngelakuin ini?" Bapaknya bilang apa? "Ya ini adat kita, bapak-bapak kita juga dulu gini." Itu seakan-akan gak bisa diterima sama anak muda. Terdengar tidak ilmiah. Tapi itu yang banyak yang terjadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya mereka beriman sama Allah Subhanahu wa taala? Yang dakwah kepada mereka siapa? Yang mengajarkan Allah kepada mereka siapa? Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tampakkan kepada mereka alam semesta ini. Sehingga mereka meyakini bahwasannya di sana ada Al-Khaliq, sang pencipta yang maha kuasa yang menciptakan ini semuanya. Ketika mereka beriman, zidnahum huda, kata Allah, kami berikan tambahan petunjuk.
Di sini para ulama mengatakan orang yang menempuh jalan kebenaran Allah bakal kasih tambahan kebaikan. Persis kayak orang yang tersesat. Kata Allah, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang dari jalan Allah, coba-coba jalan yang lain yang coba-coba pengen tersesat, Allah sesatkan sekalian mereka. Dan begitu orang-orang yang menempuh jalan petunjuk dan jalan istiqamah, Allah bakal kasih petunjuk lebih ketika kita mengamalkan amalan kebaikan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah SAW, maka bergembiralah dengan kebaikan-kebaikan lain yang akan datang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini termasuk tambahan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga dibalas dengan keburukan. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dan kami ikat hati mereka biar kuat ketika mereka berdiri di hadapan rajanya. Ketika sama rajanya ditanya, siapa Tuhanmu? Dikumpulin 7 orang ini dipanggil. Ditanya, siapa Tuhanmu? Kata Allah, kami ikatkan hati mereka biar kuat. Ketika mereka berdiri di hadapan penguasa mereka. Mereka mengatakan apa? Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Di sini para ulama mengatakan apa? Di sini hujjah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah bitauhid uluhiyah. Di sini ada hujjah bahwasannya tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Ashabul Kahfi ketika ditanya siapa Rabbmu, mereka mengatakan Rabbku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya mereka nih lagi ngomong apa? Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang seperti itulah yang disembah. Bisa difahami ya? Mereka berhujah dengan tauhid rububiyah untuk maksud tauhid uluhiyah. Makanya para ulama mengatakan di sini Rabb di sini rububiyah dan dia juga uluhiyah. Kayak pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur apa? Man Rabbuka. Maksudnya apa? Maksudnya man Rabbuka itu siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau sembah? Ini tauhid rububiyah bima'nal uluhiyah. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami menyembah Tuhan selain Allah, kami akan kufur, kata mereka. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kata Ashabul Kahfi, mereka kaum kami menjadikan sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Coba mereka datangkan bukti atas apa yang mereka sembah. Jadi kaumnya Ashabul Kahfi ini orang-orang yang suka berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ashabul Kahfi, kalau mereka benar, kalau jalan kesyirikan mereka itu benar, datangkan buktinya. Dan ini yang nggak bisa dilakuin sama orang musyrik. Syirik itu hujahnya dhaif. Syirik itu tidak punya bukti sama sekali. Makanya orang yang berbuat syirik, kalau ditanya kenapa berbuat syirik, kebanyakan mereka bilang apa? Abah kita dulu begitu. Kakek moyang kita dulu begitu. Itu alasan mereka. Mereka gak punya alasan lain kenapa mereka sembah atau kenapa mereka berbuat syirik.
Di sini para ulama mengatakan kesyirikan itu lemah hujahnya. Gak punya alasan sama sekali. Dan orang yang berbuat syirik orang yang berbuat syirik biasanya akal sehatnya juga ikut hilang. Sampai terkadang berbuat syirik dengan apa? Dengan kotoran hewan. Dia apa enggak? Ngalap berkah, cari berkah dengan sesuatu yang sebenarnya nggak masuk di otak kita. Sampai sebagian mereka bilang apa? Sampai sebagian mereka melakukan kesyirikan dan mereka doktor S3 ada. Sampai kita kadang, ya Allah. Ini banget ya, maksudnya kok bisa kepikiran buat berbuat syirik. Padahal dia pintar. Ini dia, kesyirikan dibagus-bagusin sama setan dan tidak berdiri di atas bukti yang nyata. Dan ini gak masuk di akalnya para pemuda. Yang masuk di akal para pemuda apa? Ayo berikan hujah-hujahnya, mana dalil-dalilnya, baru kita yakini. Kalau kita faham ini, wallah selamat jalan kita. Faham apa? Faham semuanya harus dengan dalil. Semua omongan itu harus dipertanggungjawabkan. Gak bisa kita asal bunyi aja, gak boleh. Orang harus bisa membuktikannya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang jelas. Dengan dalil-dalil yang jelas. Bukan dengan dalil aku ngelihat di mimpi ketemu sama Rasulullah secara langsung dalam keadaan sadar. Ada lagi yang mengatakan apa? Pengen masuk ke Madinah, ketemu sama ruhnya Fatimah. Ditanya sama Fatimah pengen kemana? Dia bilang pengen mengunjungi Rasulullah SAW. Kata Fatimah, jangan sekarang, Rasulullah lagi nggak di Madinah, lagi di tempat lain. Ini saking tidak ada hujahnya lagi. Dan begitulah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqwiya bid-dalil. Mereka kuat sisi pendalilannya. Kenapa begini? Ini dalilnya. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok begini difahaminya? Karena beginilah pemahaman para sahabat. Dalil-dalil yang jelas. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Mengatakan ini miftah al-ilm, kuncinya ilmu. Kalau kita faham ini, dapat kita ilmu. Apa? Hujjah yang kuat. Ini yang gak dimiliki sama orang-orang yang gemar berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati mereka menyembah sapi. Dia apa enggak? Kayak di zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa tinggalin kaumnya, dititipin ke Nabi Harun, pulang-pulang orang udah pada nyembah sapi semuanya. Samiri. Kok bisa manusia sembah sapi? Patung yang sebelumnya nggak ada, terus mereka buat sendiri. Terus mereka sembah itu. Mereka minta-minta ke situ. Ini berbeda antara hak dengan batil. Hak Allah berdiri di atas kejelasan yang luar biasa. Makanya di sini Ashabul Kahfi bilang apa? Kaum kita, kalau mereka benar, coba sini, mana buktinya? Mereka nggak punya bukti apa-apa. Mereka cuma bilang apa? Beginilah bapak nenek moyang kita dulu, ya udah kita begini. Ini bukan hujah. Makanya mereka kritisnya para pemuda dapat di sini. Mereka merasa nggak puas dengan jawaban yang ada. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa lagi orang yang lebih zalim
yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Setelah tidak dihadapkan lagi dari mereka, akhirnya mereka para pemuda ini masuk ke dalam gua. Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka. Di sini ada satu faedah. Apa? Yang namanya fitnah itu dihindari sebelum terjadinya. Ini fitnah. Karena fitnah kalau udah masuk ke orang, susah kita untuk keluar dari fitnah tersebut. Lebih mudah menghindari fitnah dibandingkan harus keluar dari fitnah. Jangan sampai kita masuk fitnah dulu. Ini dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Menyelamatkan agama mereka dan nyumput di gua. Ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Menghindari fitnah. Karena fitnah itu dihindari. Dan ketika orang meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kebaikan yang luar biasa. Kayak Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi larinya kemana? Ke gua. Ashabul Kahfi larinya ke gua. Minta tolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih balasan yang mereka gak duga-duga sama sekali. Mereka minta keselamatan dari Allah. Tapi ternyata keselamatannya apa? Ditidurin 300 tahun. Ditidurin 300 tahun sama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau udah pengen nolong, subhanallah, biasanya dari jalan yang kita gak duga-duga sama sekali. Terkadang Allah uji kita. Allah gak tolong kita kecuali di ujung. Kayak Nabi Musa. Allah tolong dari kejaran Fir'aun kapan? Ketika Fir'aunnya sudah dekat, udah kelihatan. Sampai Bani Israel bilang, inna lamudrakun, kita bakal kena nih. Tapi belum Allah tolong tuh. Sampai dekat baru Allah bukain laut. Orang kalau kembali sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal kasih jalan keluar yang dia enggak duga-duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan keluar yang dia enggak duga-duga. Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak apa-apa kita sebut ini. Pernah dengar haditsatul ifk? Kejadian yang Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih enggak turun wahyu. Ini kalau kita pikir kenapa Rasulullah enggak maju ke depan masjid, ke mimbar di Masjid Nabawi terus bilang ke sahabat, itu kabar palsu, Aisyah suci dari tuduhan, berhentiin omongan ini semuanya. Kenapa Rasulullah SAW enggak ngomong kayak gitu aja? Sampai bertahan 1 bulan lebih. Rasulullah SAW sakit banget rasanya. Bayangin kita tokoh, istri kita dituduh berzina, tapi gak ada pembelaan, gak ada klarifikasi dari si suami sama dari istrinya. Kabar itu nyebar di Madinah 1 bulan lebih. Di sini para ulama mengatakan bahwa ini kebenaran firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Kebenaran bahwasanya Rasulullah tidak akan berucap kecuali dengan wahyu. Belum turun wahyu, gak ngomong Rasulullah. Padahal itu nyakitin banget Rasulullah. Sampai Rasulullah pernah maju ke depan masjid bilang, siapa yang pengen tenangkan aku dari kabar ini? Sa'ad bin Mu'adz berdiri, ya Rasulullah, in kana minal Aus. Kalau itu dari Aus yang nyebarin kabarnya, kita penggal orangnya. Tapi kalau dari Khazraj, kita akan minta ke mereka untuk menghukum pelakunya. Berdiri Khazraj, terjadi cekcok di masjid. Sampai Rasulullah giniin tangannya, berhentiin kabar tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha maksa-maksa Rasulullah ngomong aku. Aisyah diam. Dipulangin ke rumah abahnya.
Abu Bakar Siddiq. Aisyah cuma bilang apa? Aku tahu Allah bakal nolong. Ketika Aisyah kembali pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah lakukan? Apa balasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan? Allah bukan membebaskan Aisyah dari tujuan tersebut saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masukin pembebasan tuduhan Aisyah ditaruh di Al-Qur'an yang dibaca sampai hari kiamat. Sampai kata Aisyah, aku malu, enggak nyangka. Ternyata pembelaan Allah itu sampai segitunya. Sampai dimasukin ke Al-Quran yang dibaca sampai hari kiamat. Makanya para ulama bersepakat barang siapa yang masih menuduh Aisyah berzina, kufur. Karena secara tidak langsung dia kufur kepada ayat yang turun. Beginilah keadaan orang-orang yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Punya masalah, punya apa, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Masalah pribadi, masalah suami istri, masalah keluarga. Jangan terlalu percaya sama manusia. Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji gak datang, pertolongan tuh gak datang. Sampai mentok di ujung kita udah lemes. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, mungkin ini ujian dari Allah untuk mengetahui kadar kualitas keimanan kita. Ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, mereka kembali kepada Allah. Allah tolong mereka yang mereka gak sangka-sangka, ditidurin 300 tahun. Setelah mereka bangkit, saling bertanya, kita kayaknya tidur beberapa hari aja nih. Kata yang lain, gak ada yang bilang sehari, ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang beberapa hari. Ini menjadi dalil bahwasannya para Ashabul Kahfi tidak berubah wujud mereka. Artinya gak terus kukunya pada panjang, rambutnya terus jadi gondrong, apa segala macam, enggak. Walaupun ini dikatakan oleh sebagian ulama, tapi ini pendapat yang lemah. Karena ketika mereka bangun, mereka mengira hanya tidur beberapa hari saja. Mereka keluarin uang buat beli makanan yang enak. Kata para ulama di sini karena mereka adalah orang kaya atau keluarga kerajaan, biasa makan enak. Makanya waktu mereka merintahin salah satu untuk pergi ke pasar beli makanan, mereka bilang apa? Wanti-wanti, cari makanan yang enak. Maksudnya mahal nggak apa-apa. Para ulama di sini mengambil satu faedah apa? Makan enak itu nggak apa-apa. Terkadang makan sampai kenyang sekali pun nggak apa-apa. Tapi tetap menjaga ini ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Cuman gak apa-apa kalau kita lagi ada rizki, kita pengen ajak anak-anak, keluarga makan enak, agak mahal sedikit gak apa-apa. Tentunya tanpa ada paksaan ya. Nah, di antara hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini adalah bahwasannya barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dikisahkan mereka adalah anak-anak orang kaya atau anak-anak anggota kerajaan, tapi mereka meninggalkan dunia tersebut untuk pergi ke dalam gua menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Terkadang memang harus ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin ibu-ibu semuanya bisa ingat kisah Abu Yahya, salah seorang sahabat Rasul SAW, yang ketika pengen hijrah dari Mekah ke Madinah, ditahan sama orang-orang kafir Quraisy. Dibilang, wahai Abu Yahya, engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, terus sekarang pengen hijrah ke Madinah dengan hartamu yang banyak setelah berdagang di Mekah. Kata Abu Yahya, terus gimana? Tinggalkan hartamu di sini semuanya. Kalau pengen hijrah ke Madinah terserah habis itu. Ternyata Abu Yahya sahabat Rasulullah SAW ini nggak pikir panjang. Ditinggalkan seluruh harta-hartanya. Terus dia bilang ke orang kafir Quraisy, jika aku meninggalkan ini semua kalian membiarkanku berhijrah? Kata kafir Quraisy, iya. Ditinggalin hartanya semuanya dia hijrah ke Madinah.
Baru sampai ke Madinah, masuk ketemu Rasul, langsung Rasulullah bilang apa? Rabihal bai' Aba Yahya, rabihal bai'. Beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Beruntung perdaganganmu. Dia berdagang sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sedih dari apa yang lepas dari tangan kita. Selagi itu untuk kebaikan akhirat kita, untuk kebaikan agama kita. Allah Subhanahu wa taala sayang, pasti kasih balasan sama kita. Nggak mungkin enggak? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Allah jadikan mereka terbebas dari keburukan orang-orang musyrik. Dan Allah sebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'anil Karim. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Dan Allah sebutkan kisah mereka di Al-Qur'anil Karim yang terus dibaca sampai hari kiamat. Bahkan kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Subhanallahil azim. Kemudian setelah mereka tahu ternyata mereka tidur 309 tahun, akhirnya Allah wafatkan kembali mereka. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di Al-Qur'an ini bisa memperbaiki amalan kita, bisa memperbaiki dunia kita dan akhirat kita. Bisa meluruskan kembali jalan langkah kita di atas jalan istiqamah. Lebih menguatkan hati kita, pijakan kita menjadi kokoh di atas kebenaran setelah kita mendengar ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti ini, yang hak ini. Di sini makanya kita kenal pepatah mengatakan at-ta'ab yuthmiru rahah war-rahah tuthmiru ta'ab. Terkadang jerih payah menghasilkan hasil yang baik. Capek-capek dulu, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Dan biasanya kebalikannya juga begitu. Senang-senang dulu, nanti akhirnya kalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Kalau ada pertanyaan, tafadhal, barakallahu fikum. Boleh, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa sedikit dikeraskan suaranya, nggak kedengeran. Bulan apa? Afwan, bisa lebih keras lagi? Naam. Itu diperbolehkan terkhusus di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban kita puasa, tapi jangan full. Biar ada pembeda antara Sya'ban dan Ramadan. Nah, itu di bulan Sya'ban. Bulan haram. Enggak semua bulan haram. Di bulan Sya'ban. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 309 tahun ya. Dalam kondisi masih seperti mereka waktu tidur.
Jadi nggak berubah jadi tua. Tapi setelah itu nggak lama Allah wafatkan mereka. Nah, ada pertanyaan, apakah menyampaikan cerita kepada orang yang diceritakan perbuatan mengadu domba, misal teman kita menceritakan sesuatu kepada kita. Lalu kita menanyakan kepada yang bersangkutan, apakah termasuk mengadu domba? Mengadu domba atau bisa kita kenal dengan sebutan namimah, ini perbuatan naqlul kalam. Memindahkan perkataan dari A ke B dengan maksud untuk mengadu, untuk diadu, itu maksudnya. Makanya dia ngomporin si A terus balik ke si B ngomporin si B biar beradu antara si A sama si B. Kalau kisah yang dikisahkan ke kita terus kita cari kebenarannya dengan bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan, ini bukan apa? Bukan ngadu domba ya, ini namanya tabayyun justru. Ini namanya apa? Tabayyun atau tathabbut al-khabar, mencari kebenaran dari kabar yang menyebar. Tapi jangan sampai hal tersebut menimbulkan kemungkaran yang lain. Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lain. Jangan sampai terus nanti si A sama si B jadi berantem. Ini enggak diperbolehkan. Maka harus bijak di situ. Makanya dalam hal-hal seperti ini tidak diharapkan ada kemungkaran lain yang timbul. Makanya orang yang ghibah itu salah satu taubatnya bukan minta maaf sama orang yang sudah dighibahi. Jangan kita datang ke si B, maaf ya kemarin kita ngobrolin kamu sejam setengah, kita ngabisin kamu benar-benar habis. Yang timbul bukan maslahat, justru si orang bakal apa? Jadi sakit hatinya kok. Terus gimana cara taubatnya? Pertama bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berbuat baik kepada orang tersebut dengan menceritakan kebaikannya dan stop dari perbuatan buruk tersebut. Ini juga berlaku di sini. Kalau kita pengen tasabbut, tabayyun sama orang tapi bakal nimbulin kemungkaran yang lain, jangan ya. Harus dilakukan dengan bijak, wallahu taala alam shawab. Nah, ayat berapa? Al-Kahfi kenapa? Afwan, wallah enggak dengar. Apa? Ayat 10. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dan ingatlah ketika para pemuda tersebut menuju gua, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di sini mereka berdoa sama Allah Subhanahu wa taala meminta agar diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak percaya sama diri mereka sendiri ya. Arti menganggap diri mereka lemah, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama. Yang kedua, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah urusan perkara kami baik dari sisi ilmu kebenaran amalan tersebut dan juga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh, sebagai amalan yang saleh. Nah. Yang ketiga ruh. Tentang ruh. Ruh. Naam. Dan langsung telak ya, ternyata yang dikatakan atau dikisahkan oleh Rasulullah SAW bukan cuma sebagian kisah mereka tapi diceritakan dengan detail. Wallahu taala alam. Bismillah Ustadz, apakah sahih hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat? Saya banyak mendengar para ahli hadis bilang ini tidak sahih. Pernah dengar nggak? Nah, sebagian ulama melemahkan hadisnya. Sebagian
mensahihkan hadisnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, tapi ini bukan masalah yang berat ya, karena ada keluasan insyaallah di sana, karena yang mensahihkan juga di antaranya para ulama kibar. para ulama kibar. Jadi bisa diamalkan. Bisa dan boleh diamalkan dari malam Jumat. Malam Jumat boleh, pagi Jumat boleh, nggak apa-apa selagi masih hari Jumat. Tiap hari boleh, cuma yang sunnah tiap hari Jumat. Kalau pengen tiap hari baca Kahfi, mendingan bagi-bagi surat-surat yang lain. Al-Kahfi, An-Nahl, dan yang lainnya. Naam, wallahu ta'ala alam shawab. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di penghujung kajian kita. Sekali lagi mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kita amalan yang saleh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia ini, juga mengumpulkan kita di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berjalan terus di atas jalan yang hak. Di atas jalan istiqamah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi keadaan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit tambahan saja, sedikit terlewat. Ashabul Kahfi, Allah tidurkan 309 tahun di dalam guanya. Sebagian para ulama dan banyak para ulama mengatakan mereka ditidurkan dalam kondisi mata terbuka. Serem, memang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, serem. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau melihat keadaan Ashabul Kahfi ketika mereka tidur, lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Engkau akan takut melihatnya dan langsung lari. Kondisi 7 orang di dalam gua, anjingnya di depan pintu gua, dan semuanya matanya terbuka. Dibolak-balikan sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Karena memang tabiat bumi apa? Makan jasad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari jalan Aus bin Aus. Dalam penggalan hadis yang panjang beliau mengatakan apa? Bahwasannya Allah mengharamkan bumi dari memakan jasadnya para nabi. Selain para nabi, tabiatnya dimakan sama bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan jasad mereka. Allah atur mataharinya biar tetap jasad mereka tidak rusak. Karena 309 tahun ini lama, walaupun di zaman mereka itu lama karena mereka melewati banyak generasi. Waktu mereka belanja ke pasar, uang itu benar-benar nggak dikenal. Ini dulu banget. Nah, enggak, anjingnya pun seperti mereka sama. Makanya para ulama mengatakan apa? Ini luar biasanya temenan sama orang soleh. Anjingnya nggak doa apa-apa, tapi tetap Allah jaga. Makanya temenan sama orang soleh luar biasa. Mudah-mudahan di sini kita saling temenan satu sama lain, termasuk dalam bab ini. Walaupun bukan termasuk orang saleh kita, tapi kecipratan solehnya, kebawa semangatnya, selamat dari keburukan. Ini fungsinya kita dekat dan kenal sama orang-orang saleh. Anjing aja Allah jaga, apalagi manusia. Nah, waktu mereka bangun, orang-orang masih berbuat syirik apa enggak kaumnya? Udah beda masa. Cuman wallahu ta'ala a'lam bissawab, para ulama menyebutkan masih banyak terjadi kesyirikan di sana. Makanya waktu mereka
Allah wafatkan lagi, sebagian mereka bilang apa? Ayo kita bangun masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi. Sebagian ulama bilang, yang ngomong kayak gitu orang musyrik. Karena nggak boleh ngebangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan, walaupun kuburannya kuburan orang soleh. Sebagian ulama tafsir lagi mengatakan, mereka bukan orang musyrik tapi orang muslim. Kalaupun orang muslim, mereka adalah muslim yang jahil karena memerintahkan yang lain untuk membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Nah. Kejadiannya, Ashabul Kahfi di mana? Para ulama menyebutkan bahwasannya mengetahui tempatnya secara pasti nggak penting. Kalau penting pasti Allah disebutin. Tapi wallahu taala a'lam bissawab, yang sekarang dikenal itu di Yordan, di Amman. Sampai sekarang masih ada ya. Maksudnya si guanya itu dikunjungi sama orang-orang sampai sekarang. Cuman nggak tahu apakah benar itu gua mereka atau bukan. Cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka yang luar biasa untuk kita imani dan kita ambil pelajaran-pelajaran baik dari sana. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.